Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Khalifa dengan NIM saya 221774. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya dari Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SENM, CPNP, CMC, CPTAN, CPLN, CIB sebagai dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori ekonomi dan juga ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervarians dan juga berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan juga ada distribusi. Ilmu ekonomi dibagi dalam dua tipe. Tipe yang pertama yaitu ilmu ekonomi positif, atau ilmu ekonomi positif itu hanya membahas tentang deskripsi mengenai fakta, situasi, hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif juga itu merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah, contohnya apa yang terjadi. Oleh karena itu ilmu ekonomi netral itu terhadap nilai-nilai, yang artinya ilmu ekonomi positif atau bebas nilai ini hanya menjelaskan apakah harga itu dengan apa yang terjadi jika harga itu naik atau juga turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak adil. Selanjutnya itu ada ilmu ekonomi normatif, itu yang tipe yang kedua ya. Ilmu ekonomi normatif itu hanya membahas pertimbangan-pertimbangan, terus nilai etika. Ilmu ekonomi normatif itu beranggapan bahwasanya ilmu ekonomi itu harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apa yang seharusnya terjadi gitu. Ilmu ekonomi ini sebagian besar juga ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang disiplin, akademis, ilmu sosial, dan lain lagi. Seperti contohnya itu ya, ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan juga masih banyak lainnya. Sebagian disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia. Juga berarti mengkaji peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan itu bahwa tujuan ilmu ekonomi adalah itu untuk mencapai atau mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi, baik berupa hubungan kasual maupun juga fungsional, dan untuk mendapat menguasai masalah ekonomi yang itu bisa dihadapi oleh masyarakat. Ruang lingkup ekonomi itu ada dua tipe juga. Itu yang pertama ekonomi makro dan yang kedua ekonomi mikro. Metode ini namanya itu secara sederhana itu merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifatnya tuh tidak terbatas gitu ya, dengan alat pemenuhan kebutuhannya itu yang berupa barang dan jasa yang bersifatnya tuh langka ataupun juga bisa dibilang terbatas gitu, serta memiliki kegunaan yang alternatif. Adapun metodenya yaitu yang pertama ada metode indukatif, yang kedua itu metode dedukatif, yang ketiga ada metode matematika, dan yang keempat itu ada metode statistiknya yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Sejarah perkembangan ekonomi itu dimulai pada dunia kuno gitu. Ekonomi dalam bentuk dasarnya itu dimulai pada zaman perunggu sekitar 4000 sampai 2500 dengan dokumentasi tertulis di Babilonia itu 3500
dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu hal yang mengandung perkembangan internet itu di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam ekonomi. Istilah yang pertama itu kebijakan harga tetap, yang kedua adalah kebijakan moneter, yang keempat kapasitas, pisah. Tanpa teori ekonomi itu untuk memahami prinsip-prinsip dasar, terus kesimpulan sampai saat sekarang, terus ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang itu digunakan sampai saat ini gitu. Definisi yang paling luas digunakan orang itu menguraikan ilmu ekonomi sebagai studi alokasi atau sumber-sumber yang langka, di antaranya itu sebagai alternatif tujuan penggunaan. Ekonomi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari atau perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakstabilan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang disebut terbatas gitu ya, dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya itu terbatas. Jadi selanjutnya yang ada beberapa istilah yang digunakan dalam teori ekonomi. Yang pertama itu kebijakan harga tetap, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga ada kapasitas, yang keempat itu ada karte, yang kelima ada piksa. Manfaat teori ekonomi itu yang pertama memahami prinsip-prinsip dasar, yang keduanya kesimpulan sampai saat sekarang ini ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan sampai saat ini gitu ya. Definisi yang paling luas digunakan orang itu
Materi selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Nah, biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan, atau juga bisa disebut adalah uang yang dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, teori biaya dan juga penerimaan itu adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memenuhi bagaimana perusahaan itu membuat keputusan gitu, untuk membuat keputusan produksi dan juga menentukan tingkat output yang optimal. Nah, ada pun macam-macam biaya. Yang pertama itu biaya tetap, kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya total, yang keempat itu ada biaya rata-rata, dan yang terakhir itu ada biaya marginal. Nah, hubungan antara teori biaya dan penerimaan syarat itu kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini itu saling mempengaruhi dan juga membantu perusahaan atau juga individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan observasi, investasi ataupun juga kebijakan. Materi yang terakhir yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, perusahaan itu ditinjau dari sudut teori ekonominya. Dalam teori ekonomi, pemisalan penting dalam menganalisis kegiatan perusahaan itu adalah dengan mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada mana keuntungan mereka itu mencapai jumlah yang maksimum gitu. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor-faktor produksi input dengan hasil produksi atau output. Nah, kesimpulan dari organisasi perusahaan itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum ya. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, yang kedua itu perusahaan perkongsian, dan yang terakhir itu ada perusahaan terbatas atau PT gitu, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kelemahan yang mendasar gitu. Dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan itu dipandang sebagai unit-unit badan usaha mempunyai tujuan gitu yang sama, yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum.